Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, tiada kata yang paling indah kita ucapkan di hari ini adalah selain bersyukur kepada Allah. Kata syukur wajib kita ungkapkan kepada Allah di setiap detik, di setiap menit, di setiap apapun kita adanya terjadinya. Begitu pula salawat dan salam semoga Allah limpahkan selamanya kepada junjungan alam Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, seluruh umat hingga akhir zaman kelak. Hadirin kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah di maghrib ini kita bisa menghadiri majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis zikir Darul Muttaqin, bersama-sama mengkaji Al-Quranul Karim, kitabullah yang kita cintai. Al-Quran kitabullah al-munazzal ala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihissalam al-manqulu ilaina bitawatir al-muta'abbad bitilawah. Untuk berkahnya pengajian ini, mari kita buka dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin rahimakumullah, di maghrib ini kita bersama-sama mengkaji tafsir Al-Quran karya seorang ulama besar di bidang tafsir, yaitu Ahmad Al-Mustafa Al-Maradhi. Beliau seorang ulama besar, memberikan ilmu kepada kita di bidang tafsir Al-Quran insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. As-surah ta'ifatun minal Quran. Jadi surat itu merupakan bagian dari Al-Quran. Al-Quran ada 30 juz. Suratnya ada 114 surah. Yang pertama surah Al-Fatihah. Jadi as-suratu ta'ifatun minal Qur'an, mu'allafatun min salasi ayatin fa aksara. Satu surat itu minimal 3 ayat. Ayat apa yang paling pendek? Kulhu atau tabat? Coba nanti dihitung ya. Fa aksara atau lebih. Wa qad ruwiya li hadhihi surah, untuk surah Al-Fatihah ini diriwayatkan iddata asma'in ishtahara minha. Jadi beberapa ulama memberikan banyak nama, hadirin kaum muslimin, untuk surah Al-Fatihah ini. Di antara nama surah Al-Fatihah wa huwa ummul kitab. Jadi Al-Fatihah ini ada mengatakan ummul kitab. Apa ummul kitab? Ibunya kitab. Au ummul Quran, atau ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Kenapa Al-Fatihah dinamakan ummul kitab atau ummul Quran? Lishtimaliha ala maqasidil Quran minas sana'i 'ala Allah wa ta'abbudi bi amrihi wa nahyihi. Al-Fatihah disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran, karena surah Al-Fatihah ini mencakup meliputi ala maqasidil Quran, meliputi kandungan isi Al-Quran. Nah, jadi
Al-Quran yang 114 surah ini, ya, kandungan Al-Quran yang ada dalam 30 juz ini dirangkum, ya, dicakup, disimpulkan, ya, di dalam surah Al-Fatihah. Artinya bahwa ketika kita sudah memahami kandungan satu surat saja Al-Fatihah, ya, itu sudah mencakup Al-Quranul Karim sebanyak 114 surah. Ya. Wa bayani wa'dihi wa wa'idihi. Jadi dalam Al-Quran itu mencakup kandungan Al-Quranul Karim minas sana'i 'ala Allah, ya, dari pujian-pujian kepada Allah, wa ta'abbudu bi amrihi wa nahihi, dan kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, wa bayanu wa'dihi wa wa'idihi, dan menjelaskan bagaimana janji Allah, menjelaskan bagaimana pahala Allah, menjelaskan bagaimana, ya, ancaman-ancaman Allah bagi orang yang tidak taat kepada ajaran Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan Ummul Quran. Hadirin kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Yang kedua, wasab'ul masani. Jadi surah Al-Fatihah ini disebut juga sab'u al-masani. Apa sab'u? 7. Ya, al-masani diulang-ulang. Kenapa? Li'annaha tusanna fis shalah. Karena Al-Qur'an, karena surah Al-Fatihah ini selalu diulang-ulang. 7 ayat ini diulang-ulang ketika kita dalam sholat. Ya. Sehari semalam berapa rakaat kita sholat? 17 rakaat. Berarti minimal hadirin kaum muslimin, sehari semalam itu kita membaca surah Al-Fatihah minimal 17 kali bacaan surah Al-Fatihah. Diulang-ulang, ya. Semua kaum muslimin wal muslimat yang sholat, imma sholat fardu wa imma sholat sunnah, membaca surah Al-Fatihah. Makanya disebut sab'ul masani, ya. Kemudian juga Al-Fatihah disebut juga, ya, sab'ul masani wal asas, dasar. Kenapa? Li'annaha aslul Quran wa awwalu surah fihi. Li'annaha awwalul Quran fi hadza tartib au awwalu suratin nuzilat. Jadi Al-Fatihah ini dalam sisi tertibnya surah-surah, ya, itu menjadi nomor 1. Al-Fatihah, kemudian apa lagi? Al-Baqarah, kemudian apa lagi? Ali Imran, dan seterusnya. Terakhir surah An-Nas. Faqad akhrajal Baihaqi fi kitabih Dalail an Abi Musairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Khadijah, inni idza khalawta wahdi samitu nidaan wallahu khasyitu ay yakuna hadza amran. Faqalat Mu'adzullah ma kana Allah liyaf'ala dzalik. Fa wallahi innaka latudil amanah wa tasilur rahimah wa tasaddiqu summa innahu sallallahu alaihi wasallam ikhbar Waraqah bidzalik wa anna Waraqah asyara alaihi bi anna yusbita wa yusmi'an nidaa wa annahu sallallahu alaihi wasallam lamma khala nadahul malak ya Muhammad qul bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hatta balagha waladhdallin. Jadi inilah 7 ayat surah Al-Fatihah sebagaimana Rasulullah menerima dari malaikat, menerima dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Wa qad rajaha hadza bi annaha mustamilatun ala maqasidil Qur'an. Bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa Al-Fatihah itu adalah mustamilatun ala maqasidil Qur'an, mencakup isi kandungan Al-Qur'an. Apa saja isi kandungan Al-Qur'an? Bayan hadza anal Qur'an al-Karim istama'ala tauhid. Jadi yang pertama, isi kandungan Al-Qur'an itu adalah tentang tauhidullah. Ya. Tentang ilmu tauhid, tentang ilmu ketuhanan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Dan
Al-Qur'an mencakup ilmu tauhid, ya. Wa ala wa'adin, dan juga Al-Qur'an mencakup, ya, satu tauhid, yang kedua pahalanya Allah dan ancamannya Allah. Wa alal ibadah, yang ketiga Al-Qur'an mencakup bab ibadah, ya. Allati tuhyi tauhid, ibadah ini menghidupkan ilmu tauhid. Jadi kalau seseorang mengaku sudah bertauhid kepada Allah tapi tidak ibadah, batal tauhidnya. Jadi tauhid itu harus dengan ibadah. Tauhid, yakin kepada Allah, ya, rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada kitabnya Allah, Rasul Allah, hari akhir, qada dan qadar. Sambungkan dengan rukun Islam yang 5, syahadah, salat, zakat, saum. Nah, ketika seseorang meyakini akan adanya Allah dalam hati, tapi ibadahnya enggak ada, salatnya enggak, saumnya enggak, zakatnya enggak, itu ketauhidannya diragukan. Kenapa? Wa 'alal ibadah allati tuhyi tauhid fil qulub wa tasbitihi fin nufus, bahwa ibadah itu adalah bentuk penghidupan tauhid kita kepada Allah, ya. Wa 'ala bayani sabili sa'adati al-musiri la na'imid dunya wal akhirah. Justru dengan ibadah ini, ya, Al-Qur'an menjelaskan bagaimana cara mencapai kebahagiaan, ya, ila na'imid dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian Al-Qur'an apalagi, wala qissatin nabiyyi anbiya'illah, Al-Qur'an pun menjelaskan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Al-Qur'an menjelaskan apalagi kisah-kisah umat terdahulu. Untuk apa? Untuk menjadi hikmah untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kandungan Al-Quran 30 juz ini terangkum, tersimpul di dalam surah Al-Fatihah. 1, tentang tauhid. Wa qad hawat Al-Fatihah hadzal ma'ani jumlatan. Fatauhidu yarshudu ilahi qaluhu alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat tauhid. Jadi alhamdulillah ayat tauhid. Kemudian mana ayat ibadah? 1 tauhid, yang kedua ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat menunjukkan ibadah. Tapi ini masih global sifatnya. Jadi kalau Al-Qur'an itu masih global sifatnya, masih umum. Nah, penjelasan detailnya bagaimana ibadah itu ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran masih sifatnya global, masih bersifat umum. Kalau di Al-Quran tentang ibadah, aqimis sholah wa atuz zakah, laksanakan sholat, tunaikan zakat. Praktek sholatnya bagaimana, praktek zakatnya bagaimana, itu dijelaskan secara terperincinya dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikemas oleh para ulama. Tentang kaifiyat sholat dikemas oleh para ulama mujtahid yang disebut mazhab al-arba. Jadi mazhab yang 4 ini, ya, mereka mencari hadis-hadis yang Rasulullah SAW. Jadi Rasul mengajarkan kepada sahabat, ya, dari sahabat diajarkan kepada tabi'in hadis itu. Dari tabi'in diajarin lagi ke siapa? Terus. Sehingga oleh 4 imam ini dikumpulkan, dicari tentang hadis sholat ini bagaimana. Ya, bagaimana perjuangan Imam Syafi'i mencari hadis. Bagaimana perjuangan Imam Hanafi, Hambali, Maliki mencari hadis tentang praktek ibadah itu seperti apa. Itu dicari nanti. Jadi dalam Al-Fatihah masih global sifatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, janji nih kita nih. Na'budu, ibadah kami. Ya, wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami memohon pertolongan. 2 yaitu bab ibadah. Ya. Yang ketiga bab wa'ad dan wa'id. Itu dalam Maliki
yaumiddin. Jadi wa'id itu artinya adalah pahala dan ancaman. Pahala Allah berikan kepada orang yang melaksanakan perintah Allah. Wa'id atau iqab sebaliknya, ancaman Allah kepada orang yang melanggar aturan Allah. Itu tercermin dalam ayat Maliki yaumiddin. Ya. Yang keempat, thoriqus sa'adah, mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Nah, itu ada dalam ihdinas siratal mustaqim. Minta doa kepada Allah, ya Rabb, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya. Dari sini lurus ke RT 9 ya. Gitu. Kalau ke RT ke Padadang mah belok ya. Berarti enggak lurus Padadang. Gitu ya. Iya Kak, ihdinas siratal mustaqim. Itu isyarah thoriqus sa'adah yadullu alaihi qalu ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita berdoa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa kebaikan dunia dan akhirat. Minta jalan yang lurus. Jadi ini masih global doanya. Jadi minta jalan yang lurus itu apa? Dalam bab rizki juga bisa ditafsirkan bab rizki, ya Allah berikan hamba rizki yang lurus, yang benar, ya. Boleh banyak tapi benar, atau sedikit tapi gak benar. Mending mana? Banyak tapi benar. Ihdinas siratal mustaqim. Kebahagiaan bab rizki, kebahagiaan bab sehat. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, berilah badan ini, jiwa raga ini al-mustaqim, yang sehat, segar bugar, gitu kan. Da keriut mah da lieur gitu istilahnya. Makan ihdinas siratal mustaqim, bab kesehatan. Bab apa lagi? Bab kedamaian, keamanan, minta ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah pemilu kita aman, damai, karena kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Bab apa lagi? Semua bab pokoknya. Bab ekonomi, bab rizki, bab keluarga, ya. Pokoknya at-thoriq as-sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya. Hadirin kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Ya, kandungan Al-Qur'an wal qasas wal akhbar, kisah-kisah umat terdahulu, cerita-cerita umat-umat terdahulu, itu tercermin dalam ayat yahdi ilaihi qalu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan-jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah, yaitu para nabi, para rasul, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kami berikan ya Allah cerita-cerita yang engkau murkai. Nah, siapa yang memusuhi perjuangan nabi? Yang memusuhi perjuangan Nabiullah Ibrahim siapa? Raja Namrud. Yang memerangi perjuangan Nabi Musa alaihissalam siapa? Fir'aun. Ada kisahnya, gitu kan? Terus yang memerangi perjuangan siapa lagi? Ada kisah-kisahnya. Kisah kaum Ad, kisah kaum Samud, ya. Berbagai kisah-kisah itu tercermin dalam ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi Al-Qur'an itu kandungannya itu 30 juz ini yang kita baca hanya diulang-ulang kembali, ya. Bab salat itu berapa kali Allah aqimis shalah dalam Al-Qur'an. Di setiap surah ada, ya. Bab tauhid, qul huwallahu ahad, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, banyak sekali. Ya. Kemudian bab apa? Apalagi bab kisah-kisah terdahulu. Ada nama surah Muhammad, ada nama surah apa? Surah Yusuf. Itu kisah Nabi Yusuf, disurahkan Nabi Yusuf. Ya. Adi panuruman mengingat Nabi Yusuf itu qala Yusufu li abihi ya abati inni ru'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ru'aituhum li cenah sajidin. Cek pae cuma pelet cenah eta teh. Apal puasaan 3 poe majarkeun teh. Aduh. Allahu akbar.
Ada Ali Imran, surah Ali Imran, kemudian surah Ibrahim. Itu menandakan bahwa kisah-kisah umat terdahulu ini penting, ya. Ada nama-nama, apalagi nabi-nabi juga ada. Banyak sekali surah-surah. Yusuf, Ibrahim, Hud, apalagi. Cuman Ibnu enggak adanya. Enggak ada sama. Itu tah. Wa qad nuzilal Qur'anal Karimun jiman ay mufarliqan fi salasi wa isrina sannah. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan berangsur-angsur. Jadi dua proses. Kalau yang pertama kali Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya sekaligus jelas. Nah, dari sama'id dunya ya nuzilal Qur'an munjaman. Bertahap fi salasi wa isrina sanatan selama 23 tahun kurang lebih. Jadi kita tahu kan ayat pertama ketika Rasul berkhalwah di Gua Hira, ya. Baru kita bahas khalwah kemarin subuh ya. Ya, beliau berkhalwah di Gua Hira berapa hari? Berapa 40 hari. Ya. Allah mengirimkan malaikat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namun Pak Ibnu khalwah ngeteuing menang naon. Itu tanya berangsur-angsur. Kenapa berangsur-angsur? Sesuai kondisi, sesuai situasi dan kondisi kaum Quraisy pada masa itu. Gitu kan? Yahsibul hawadis allati da'at ila nuzulihi, tergantung kebutuhan. Jadi sehingga tergantung kebutuhan Al-Qur'an ya diturunkan berangsur-angsur sesuai kondisi situasi. Maka disebut ada asbabun nuzul, sabab-sabab Al-Qur'an diturunkan. Ayat ini kenapa Allah turunkan? Oh, ternyata Rasulullah sedang menghadapi begini. Ayat ini kenapa diturunkan? Oh, ternyata Rasulullah sedang menghadapi kondisi seperti ini. Nah, makanya karena berangsur-angsur inilah ada yang disebut dengan surah Makkiyah, ada yang disebut dengan surah Madaniyah. Karena ketika Rasul ada di Mekah, ya, ayat Quran ketika diturunkan ke Allah ketika Rasul berada di Mekah disebutnya Mizanul Makki, disebutnya surah Makkiyah. Ya, nah, biasanya surah Makkiyah ini yang Allah turunkan kepada Rasulullah di Mekah, ya, itu materinya biasanya tentang tauhidullah. Ya, famin mizanil Makki annahu nuzila li bayani asasiddin minal iman billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa fi'lil khairat wa tarkil munkirat. Jadi kebanyakan kalau isi kandungan surah Makkiyah tentang keimanan kepada Allah, tentang asasuddin, pokok-pokok dasar agama. Kalau Mizanul Madani ya, ayat Al-Qur'an, surah-surah Al-Qur'an yang diturunkan di Madinah, wa min mizanil madani annahu jaa biahkamil ibadah wal muamalah as-syakhsiyah. Nah, kebanyakan kalau di Madinah itu ya tentang ibadah. Nah, jadi kalau di Mekah itu penguatan tauhid. Jadi di Mekah itu penguatan tauhid. Yang penting orang Mekah saat itu ya iman ke Allah baheula. Kan waktu itu masih menyembah Lata dan Uzza. Ka'bah sudah ada. Tapi di seputarin Ka'bah itu dihiasi ku patung. Ari si patung disembah. Bahkan ada sebagian patung itu terbuat dari roti. Nah, si rotinya gede. Setelah disembah, lama nyembahnya lapar. Si patung tina roti dimakan. Jadi Tuhannya dimakan. Coba, lucu tidak? Nah, makanya ketika surah Makkiyah itu yang penting iman kepada Allah, tinggalkan patung Lata dan Uzza. Ya, ada di situ. Ka'bah sudah ada. Ya, karena Ka'bah itu kan dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebetulnya Nabi Adam alaihissalam awalnya mah cuman dilestarikan kembali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Nah, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat itu nemok, ketika si nemok eta semakin tinggi, enggak nyampe tah Nabi Ibrahim ka luhur. Akhirnya ku Ismail dibantuan naik pundakna Ismail. Maka disebut Hijir Ismail di Cirian.
ketika Ismail membantu Ibrahim nengok Ka'bah saat itu. Ya. Nah, makanya di Mekah ini ayatnya ayat keimanan. Lu penting iman we ka Allah. Nah, begitu di Madinah Mizanul Madani baru. Ya. Di Mekah ini berapa tahun Rasulullah dakwah di Mekah? 13 tahun, cuman dikit dapatnya, cuman 40 orang. Itu pun enggak sampai, itu pun tersembunyi-sembunyi. Yang penting dikuatkan tauhidnya, dikuatkan imannya. Nah, begitu di Madinah sudah kuat iman, dibahas bagaimana tata cara sholat. Sebagian riwayat ketika di Mekah itu sholatnya 2 waktu, Mas Bayu. Di Madinah nuzilat bab sholat ini jadi ketika Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam posisi di Madinah. Berapa kira hijrah ketika Isra Mi'raj? 50 waktu ya dalam kisahnya. Adik kita berapa waktu sekarang? 5 waktu, udah diskonnya banyak gitu kan. Nah, diskonnya banyak. Itu baru muqaddimah surah Al-Fatihah, gitu kan? Baru muqaddimah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya Rabb ba'dus sahabat ka Abi Hurairah wa Ali wa Ibni Abbas wa Ibni Umar wa ba'du tabi'in ka Said bin Khubair wa Atha az-Zahri wa Ibn Mubarak wa ba'du fuqaha'i Makkah wa qurra'uha wa minhum Ibnu Katsir wa ba'du qurra'il Kufah wa Syafi'i wa Ahmad annal basmalata ayatun min kulli suratin min suwaril Qur'anil Karim. Baru sekarang kita membahas Bismillahirrahmanirrahim. Bisa 7 ayat. 1 Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Ini kita sekarang membahas basmalah. Sesampainya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, menurut sahabat Abi Hurairah, kemudian Ibnu Abbas ahli tafsir, Tanwirul Mikbas bin tafsir Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir di masa sahabat, ya, dan para qori Kufah, dan termasuk Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayatun min kulli surah min suwaril Qur'anil Karim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat dari setiap surah dalam Al-Qur'anul Karim menurut imam-imam ini, ya. Jadi ada beberapa pendapat, ya, Pendapat pertama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat semua surat, baik Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan semuanya. Pendapat yang kedua, wa yara Abdullah bin Mas'ud annaha laysat minal Qur'anil aslan bal anna basmalah Bismillahirrahmanirrahim wa huwa ayatun min suratil Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat, ya, surah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Makanya wajib dibaca. Ya. Wajib dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian pendapat ada mengatakan bahwa cara membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika dalam membaca Al-Fatihah bisirlihi, dengan cara disirkan. Tapi al-aqwa yang paling kuat, ya, membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat ketika Fatihah itu bil jahri, dengan dijaharkan. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim ayatun min suratil Fatihah. Karena Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Fatihah. Karena ayat Al-Fatihah tidak boleh dibeda-bedakan, kecuali kalau membaca surat, ya. Pak Ibnu mau ngimaman subuh misalkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim nama jaharkan. Tapi ketika baca suratnya Wadduha misalnya, boleh disirkan, ya, karena Bismillah itu bukan ayat dari Wadduha, boleh disirkan.
Tapi untuk Fatihahnya ya al-afdol yaitu dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah sudah paham insyaallah ya. Tetapi bagi kita hadirin kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, ketika kita mendengarkan mungkin di masjid lain, nah imam itu maca bismillah, kaget. Nah, kita kasih ilmu bahwa imam itu bukan berarti tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, tetapi beliau mengambil cara baca bismillahnya dengan cara disirkan, dipelankan. Tapi bagi yang tidak biasa asa kagok gitunya, launan bismillahna launan harewosan, jika kakabogo harewosan gitu. Baru kayak di Mekah disirkan kan ya, setiap imam besar di Mekah disirkan ya. Kalau di DM ditarikeun pisan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi manakala kita mendengar di masjid lain yang ada disirkan ya, kita jangan fanatik ya. Kita jangan aneh kaget ieu mah. Nah, cenah bismillah tuh dibaca, lain tuh dibaca, maneh tuh nyaho. Gitu. Dibaca cuman disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kencang alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Nah, itu ya. Itu baru tentang bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Fatihah dan al-afdol dibacanya dengan cara dijaharkan. Lanjut, masih ada waktunya? Masih. Al-idah penjelasan. Bismi al-ismu huwa al-lafzu allazi yadullu ala zatin. Jadi ismun itu adalah nama ya, nama. Kita punya nama. Kita ini manusia. Yang membedakan Pak Ibnu jeung Pak Nurman naon? Ngarananya. Oh, ini mandapnya Ibnu, ini mah namanya Nurman, ini mah namanya Bayu, ini mah namanya Musli. Sama orang jelema-jelema keneh, betul. Ya. Orang keneh jelema-jelema keneh. Yang membedakan nama sehingga al-ismu huwa al-lafzu allazi yadullu ala zatin. Yang menunjukkan kepada nama sebuah zat. Muhammad, insan. Ya, itu nama ismu. Nah, Tuhan ilah. Nah, jadi Allah itu nama ilah kita. Nurman itu nama manusia. Kebayang nggak? Manusia itu ilah. Ya. Manusia itu dinamai Nurman. Nah, ilah itu dinamai Allah. Bingung? Bingung ya? Jadi Allah itu adalah ismun ilahiyun. Makanya disebut lagi Allah ismu zat. Allah itu nama zatu, nama zatul ilahi. Nama zatnya Tuhan, ya. Seperti Nurman adalah nama manusia. Ibnu nama manusia, Musli nama manusia. Ilah Allah, ilah Tuhan, ya. Atau bahasa Jawa mah disebutnya apa? Gusti ya. Di Jawa itu Gusti bukan? Gusti itu Tuhan, ya. Pangeran. Jadi pangeran itu bukan pangeran Antasari bukan ya? Ya. Jadi Gusti ada ilah. Allah itu nama Tuhan. Seperti Nurman nama manusia. Wa qad amaronallahu bi dzikrihi wa tasbihi fi ayat. Allah itu memerintahkan kepada kita namanya harus dibaca. Oh. Makanya setiap kita memulai kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap aktivitas apapun yang tidak dimulai dengan nama Allah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Aqtaul barokah, enggak ada berkahnya. Makanya ini perintah Allah. Wa qad amarona Allahu bi dzikrihi wa tasbihihi. Allah memerintahkan kepada kita dan Rasul pun sama. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'i abtar. Lah, hadirin kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Nah, ini baru penjelasan bismillah. Insyaallah di lain kesempatan, di waktu yang kesempatan kita sambung kembali supaya nyambung materinya ya. Yang penting mudah-mudahan ada ilmu kita di maghrib ini ya.
Ada ilmu nggak maghrib ini? Ada, insya Allah ya. Bagi saya terutama karena saya baca dulu. Gitu ya Pak Ustadz. Jadi ini gara-gara Pak Nurman jadi baca kitab. Tuh, akhirnya. Jadi alhamdulillah dapat ilmu. Kita tutup dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.